Halo, halo. Tes, tes. Kedengeran nggak? Jawab di komen dong. Kedengeran nggak teman-teman? Kalau enggak, bilang di komen ya. Sip, sip. Makasih ya nih, Pak. Ini kita tunggu agak banyakan ya viewernya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Semoga agak banyakan yang datang. Mungkin kita buka dulu aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Cafe Enlightenment kita sore hari ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau agak ribut karena ini di masjid ya. Apalagi ada nungguin adik saya ngaji gitu. Nah, jadi sore hari ini teman-teman yang bakalan ngisi itu salah satu dosen yang kita kenal dari program internasional Darul Qalam 3, yaitu Ustadz Yunal Isra. Ya, beliau alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Beliaunya mungkin setelah habis ini akan segera join. Jadi teman-teman bisa standby ya teman-teman. Bisa disimak, diserap ilmunya, semoga bermanfaat buat kita ke depannya. Masya Allah. Apa nih teman-teman? Ada adik ya? Assalamualaikum Ustaz Yunal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Naswan ya. Iya, ana Naswan Ustaz. Yang kemarin Ustaz antum. Oh iya, ya baik. Lagi di mana Ya. sekarang? Ana lagi di masjid Ustaz, lagi nungguin adik, kan adik ngaji nih Ustaz. Jadinya nungguin adik. Iya, iya. Di mana kampungnya? Ana di Batam Ustaz. Oh, Batam, ya, ya. Ya. Baik. Jadi gini teman-teman, Ustadz Yunal kemarin waktu anak tanya mau judul apa buat kultumnya sore hari ini, beliau bilang kita akan memanfaatkan momentum dari nuzulul Quran saat ini gitu teman-teman. Jadi sore hari ini beliau akan bawain kultumnya itu tentang Al-Quran. Benar Ustadz ya? Iya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman, ya mungkin teman-temannya yang masih belum nonton ini, yang pengen ikut belajar juga bisa diajakin ya teman-teman. Mungkin kepada Ustadz Yunal, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, sebagaimana yang sudah masyhur kita ketahui, bahwasanya salah satu dari fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai petunjuk untuk segenap umat manusia. Hal ini sudah sama-sama kita maklumi dan kita baca dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dari potongan muqaddimah yang saya bacakan barusan, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ya, atau 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, bulan Ramadan diturunkan pada bulan itu Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk segenap manusia. Begitu juga dalam awal surah Al-Baqarah ayat kedua. Nah, kita sama-sama tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan pada kitab tersebut, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surah Al-Isra misalnya, ya. Al-Isra ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi atau memberi petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang lurus. Artinya dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan barusan, kita maklumi bersama bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi kita bersama. Ibarat kompas bagi pelaut, mereka tidak akan bisa sampai ke tujuan, atau mereka tidak akan bisa mengarah kepada tujuan tertentu, kecuali mereka berpedoman kepada kompas tersebut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Apakah mungkin Al-Quran itu memberikan petunjuk dengan sendirinya, tanpa ada usaha dari kita umat manusia atau umat Nabi Muhammad untuk melakukan atau menjadikannya sebagai petunjuk? Nah, inilah barangkali pertanyaan besar yang harus kita jawab pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Nah, sebagian dari manusia menyebutkan bahwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah dengan cara membacanya. Ya, itu dengan cara membaca Al-Quran. Kalau kita lihat, membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu berbahasa Arab, mungkin bagi sebagian orang, khususnya orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab, bisa jadi itu adalah sebagai petunjuk, karena dia paham secara bahasa, dia paham maknanya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab?
Apakah mungkin dengan membaca Al-Quran kita otomatis akan dapat hidayah? Nah, jawabannya belum tentu. Karena Al-Quran dengan kondisinya seperti itu, dengan kondisinya sebagai kitab suci, dia tidak cukup hanya dibaca, sehingga dengan membaca otomatis kita dapat hidayah. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita sebut dengan sesuatu yang sulit terjadi. Ya, khususnya juga bagi kita yang kebetulan bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Nah, lantas membaca itu apa? Membaca Al-Quran itu sebagai apa bagi kita? Itu adalah sebagai adab kita sebagai umat Islam kepada Al-Quran, kitab suci kita, dan sekaligus itu adalah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah letaknya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, di mana dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia dengan satu huruf itu ada pahala atau ada kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, ya, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca alif lam mim, artinya kita mendapatkan setidaknya 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja membaca Al-Quran ini belum otomatis menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Nah, ini yang pertama. Anggapan sebagian orang dengan membaca Al-Quran kita akan dapat petunjuk. Ternyata jawabannya belum tentu. Kemudian yang kedua, ada juga yang bilang bahwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah dengan memahami terjemahannya. Nah, memahami Al-Quran, ya, atau menjadikan Al-Quran dengan melihat terjemahannya, ini adalah sesuatu yang ibarat pisau bermata dua, ya. Kenapa ibarat pisau bermata dua? Karena membaca terjemahan bisa saja membuat orang paham terhadap isi sebahagian ayat Al-Quran, tapi juga berpotensi membawa seseorang keliru dalam memahami sebahagian ayat Al-Quran yang lain. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Bagi ayat-ayat yang mempunyai dalalah, ya, penunjukan yang bersifat hikmah atau cerita, itu mungkin bisa kita pahami dengan terjemahan. Tapi ingat, ada sebagian ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mempunyai beberapa macam pengertian. Nah, untuk memahami ayat-ayat seperti ini, tidak mungkin cukup hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Bahkan, di sebahagian ayat, seseorang berpotensi keliru bahkan sesat ketika dia memahami terjemahan Al-Quran sebagaimana adanya. Nah, apa misalnya? Apa contohnya? Di dalam surah At-Taubah ada potongan ayat yang berbunyi, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah oleh kalian orang-orang musyrik kafatan secara menyeluruh,
sebagaimana mereka menyerang atau memerangi kalian secara menyeluruh. Nah, ketika sebagian orang memahami ayat ini secara literal, memahami ayat ini secara apa adanya, maka akan muncul pemahaman dalam pikirannya bahwa memerangi orang-orang musyrik atau non-muslim itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya ayat ini berlaku khusus. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, maka kita akan pahami bahwa ayat ini mengandung makna khusus, yaitu ayat yang turun ketika terjadinya perperangan. Ingat, ketika terjadinya perperangan, ketika umat Islam diperangi, barulah ayat ini bisa diterapkan. Tapi kalau dalam kondisi aman, kondisi di mana umat Islam tidak diperangi oleh non-muslim, maka haramlah bagi seorang muslim memerangi non-muslim dengan alasan apapun. Bahkan dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh non-muslim tanpa ada alasan yang jelas, maka dia tidak akan masuk surga. Walaupun masuk surga itu harus diperoleh dengan sekian ratus tahun perjalanan. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan hal ini, membaca terjemahan Al-Quran belum tentu menggiring atau membawa seseorang mendapat petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan berpotensi membawa seseorang menjadi keliru, bahkan sesat dalam memahami ayat Al-Quran. Begitu juga dengan ayat lain, misalnya tentang ayat penentuan jumlah salat, ya. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 78, di mana dalam ayat itu disebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Dalam ayat ini, kalau kita pahami secara literal, secara apa adanya, maka akan kita temui bahwa waktu sholat itu hanya 3 saja. Atau sholat wajib itu hanya 3 saja. Yaitu, liduluki syamsi, ketika tergelincirnya matahari, yaitu ketika waktu zuhur. Kemudian ghasaqil lail, ketika gelapnya malam, bisa jadi itu maghrib atau isya. Kemudian wa qur'anil fajr, dan ketika terbitnya fajar subuh. Nah, bayangkan kalau seandainya kita mencukupkan ya memahami Al-Quran lewat terjemahan, maka kita hanya akan melakukan sholat 3 kali dalam sehari. Ya, sholat zuhur, sholat maghrib, dan sholat subuh berdasarkan zahir ayat itu. Padahal kalau kita lihat di tafsir atau di kajian tafsir terhadap ayat itu, maka ada sebagian ulama yang memahami bahwa liduluki syamsi itu maknanya adalah salat zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail itu maknanya adalah maghrib dan isya. Kemudian qur'anil fajr itu maknanya adalah salat subuh. Nah, oleh sebab itu sekali lagi memahami atau menjadikan Quran sebagai petunjuk hanya dengan membaca terjemahan itu adalah sesuatu yang nihil, ya, belum tentu bisa membawa seseorang untuk mendapatkan hidayah. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadikan Quran sebagai petunjuk itu bisa dengan cara membaca kitab-kitab tafsir. Nah, ini yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin, ya, apakah benar asumsi seperti ini? Di satu sisi, cara seperti ini lebih lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu dari sekedar membaca terjemahan Al-Quran. Tapi dengan membaca tafsir Al-Quran, ya, seseorang belum tentu juga akan mendapat hidayah dari Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang membaca tafsir Al-Quran, dia harus melengkapi dirinya terlebih dahulu dengan ilmu khusus yang disebut dengan ulumul Quran, ya, ulumul tafsir.
Seseorang tidak akan selamat membaca tafsir-tafsir Al-Quran tanpa dibekali dengan ilmu khusus yang disebut dengan ulumul Quran atau ulumul tafsir. Jadi ibaratnya kitab tafsir itu adalah seperti hutan belantara. Tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa diambil maknanya kecuali bagi orang yang paham ilmunya. Itu ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Ilmu tentang tafsir Al-Quran. Jadi nggak segampang itu membaca kitab tafsir. Karena tafsir itu pun banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan tafsir bir-ra'yi. Ya, tafsir dengan ra', dengan pendapat, ya. Ada yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir dengan dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi. Ada juga yang disebut dengan tafsir isyari. Ya, tafsir yang berbasiskan intuisi atau ilham rabbani, dan banyak jenis tafsiran yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengambil hidayah yang benar lewat tafsiran itu? Nah, jawabannya harus menguasai satu ilmu khusus yang disebut dengan ulumul Quran, ya, ulumul tafsir. Lewat ilmu itulah kita akan bisa membedakan mana tafsiran yang benar dan mana tafsiran yang kurang tepat. Nah, kemudian melalui ulumul Quran kita nanti akan bisa mengenal mana ayat yang mutasyabihat dan mana ayat yang muhkamat. Mana ayat yang khas dan mana ayat yang am, ya. Mana ayat yang mutlak, mana yang muqayyad, mana ayat yang nasikh dan mana ayat yang mansukh. Ayat yang sudah dihapus hukumnya dan ayat yang menghapuskan hukum. Nah, seperti itulah cara, ya. Seperti itulah cara dalam memahami Al-Quran. Jadi, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanya dengan membaca kitab tafsir, ini pun ibarat pisau bermata dua. Ya, belum tentu juga orang yang bisa membaca tafsir akan selamat atau akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran selama dia belum menguasai ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Begitu juga dengan ilmu hadis. Ya, seseorang yang membaca kitab tafsir juga harus paham dengan ilmu hadis. Dia harus bisa membedakan mana hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Mana hadis yang bisa diamalkan dan mana hadis yang tidak bisa diamalkan. Karena dalam kitab tafsir, itu sebahagiannya ada hadis-hadis yang secara kualitas itu bermasalah. Tapi oleh sebahagian ahli tafsir, karena mereka tidak menguasai ilmu hadis secara mendalam, atau sebahagian mereka tidak tergolong sebagai muhaddis, mereka mengutip hadis yang seharusnya tidak bisa diamalkan, tapi hadis itu tetap mereka masukkan ke dalam kitab tafsirnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu juga dengan ilmu hadis ketika membaca kitab-kitab tafsir. Nah, kemudian yang terpenting, ya, kita juga harus mengetahui mana tafsiran yang boleh kita sampaikan di depan umum dan mana tafsiran yang cukup hanya sekedar pengetahuan semata. Karena ada juga sebagian tafsir yang disebut dengan tafsir syadz, ya, tafsir yang tidak populer dalam ahli tafsir oleh para ahli ilmu Al-Quran. Nah, tapi ada di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, misalnya tafsiran tentang surah An-Nisa, ya, ayat kedua kalau tidak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fankihu ma taba lakum," ya, "ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'." Secara tafsiran umum, ini adalah dalil bolehnya seorang laki-laki menikah maksimal dengan 4 orang perempuan. Tapi sebahagian tafsir, kalau kita rujuk salah satunya seperti tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitab itu boleh mengutip semacam pendapat tafsir yang bisa disebut dengan pendapat yang syadz, yang jarang, ya, yang pendapat yang tidak didukung oleh mayoritas ahli tafsir. Di mana ketika mereka menafsirkan ayat itu, mereka mengatakan boleh saja seorang muslim laki-laki
menikah dengan 18 orang perempuan. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka memahami kalimat masna di sana adalah dua-dua. Jadi kalimat masna itu bilangan berulang ya. Masna itu artinya dua-dua. Dua-dua berarti 4. Kemudian sulasa, 3-3 berarti 6. 4 tambah 6, 10. Kemudian ruba' itu 4-4. 4 artinya 8. Ya, artinya 10 tambah 8 semuanya 18. Jadi ada di kalangan ahli tafsir yang zahiri, ya dari kalangan zahiri, itu yang menafsirkan ayat itu bahwa seorang laki-laki boleh saja menikah dengan 18 orang perempuan. Tapi ingat, ini adalah tafsiran yang syadz, yang tidak disepakati oleh para ahli tafsir ataupun mayoritas ulama yang mu'tamad. Nah, itulah contohnya. Ketika membaca kitab tafsir, kita juga harus punya ilmunya. Tidak mesti juga ketika kita bisa membaca kitab tafsir, otomatis kita akan paham atau bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir ya, ada juga yang mengatakan bahwa cara yang paling benar dalam memahami Al-Quran atau cara yang paling benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah dengan cara berguru kepada ahli Al-Quran yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah cara terbaik dalam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu dengan cara talaqi, ya, belajar langsung dari mulut seorang guru yang dia mempunyai sanad tentang tafsir tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berguru langsung? Kenapa kita tidak cukup hanya dengan membaca kitab tafsir? Karena sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, dengan membaca kitab tafsir bisa saja kita salah paham. Karena kita bukanlah orang yang sempurna. Kita apalagi belum memahami ilmu tafsir, belum tahu dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, belum tahu mana yang khas dan mana yang am dari ayat-ayat Al-Quran. Belum tahu juga mana di antara yang mutlak dan muqayyad. Tapi dengan adanya guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah, minimal kepada orang yang menuliskan kitab-kitab tafsir itu, setidaknya hal ini bisa menggaransi pemahaman kalau apa-apa yang ada dalam kitab-kitab tafsir itu pemahamannya benar. Dari guru itulah nanti kita bisa membedakan mana tafsir yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat umum dan mana tafsiran yang hanya sebatas pengetahuan atau wawasan semata. Nah, inilah cara yang keempat yang paling bagus dalam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ini juga lebih aman ya, ketika kita belajar dengan guru, belajar dengan orang yang benar-benar pakar terhadap Al-Quran. Insya Allah pemahaman Al-Quran kita terjaga, dan kita juga bisa ditegur oleh guru kita apabila kita salah dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah menghargai setiap pendapat ulama terkait dengan Al-Quran selama dia mengikuti cara-cara seperti ini. Nah, jadi ketika kita berguru, tidak berarti kita merendahkan orang lain yang juga punya guru. Ya, karena sebagaimana yang tersebut dalam riwayat bahwa Al-Quran itu adalah ma'dubah ya, ma'dubatullah, hidangan Allah. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran mempunyai banyak sisi-sisi penafsiran. Al-Quran mempunyai banyak sisi yang bisa saja masing-masing orang yang menafsirkannya berbeda. Asalkan kita menafsirkan sesuai dengan ilmunya, kita menafsirkan dengan guru yang faham terhadap ilmu Al-Quran, dan kita ikuti apa yang mereka sampaikan, maka insya Allah pemahaman kita terhadap Al-Quran
itu berstatus sebagai pemahaman yang benar. Ya, tapi di saat yang sama kita juga harus menghargai kalau seandainya ada orang yang melakukan sama dengan kita, mereka berguru, kemudian mereka membaca kitab-kitab tafsir dengan pengetahuan yang benar misalnya, maka kita juga harus menghargainya. Jangan sampai kita menganggap bahwa penafsiran kita lah yang paling benar, sementara penafsiran yang lain salah. Nah, itu bukan adab seorang muslim yang seharusnya. Ya, yang maksum itu adalah Al-Quran. Sementara penafsiran kita terhadap Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa saja berbeda antara satu sama lain. Kita boleh berbeda sekalipun ya dengan kalangan-kalangan yang menurut kita itu bukan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi selama mereka mengikuti manhaj yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, dengan cara yang seperti ini, barulah kita disebut menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan insya Allah membawa kita untuk hidup bahagia di akhirat kelak. Mungkin ini sebagai pengantar awal ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita lanjutkan setelah ini. Demikian pengantar dari saya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Yunal mengenai tadi bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi teman-teman tadi mungkin kita rangkum sedikit ya. Tadi ada beberapa cara yang didiskusikan sebagai cara untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama dengan membaca ayatnya, yang kedua membaca terjemahannya, yang ketiga membaca tafsirnya, dan yang keempat dengan cara berguru pada orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Nah, kita teman-teman, ini juga lagi momen nuzulul Quran ya teman-teman. Kita sama-sama merayakan hari nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan banget ya teman-teman. Mumpung yang ngisi Ustadz Yunal nih. Jarang-jarang loh dapat dosen kita. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Bisa langsung tulis aja di kolom komentar teman-teman yang punya pertanyaan. Mungkin Ana dulu ya Ustaz, boleh nggak Ustaznya? Oh iya, silakan. Gini Ustaz, sampai sekarang Ana masih ada pertanyaan yang belum kejawab nih Ustaz. Jadi kan kalau kita sholat tarawih itu kan ada yang 8, ada yang 11, ada yang 23 ya Ustaz. Yang 11 itu dinukil dari Rasul, yang 23 dinukil dari Umar bin Khattab. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat kan ya kita mungkin dah tahu bersama ya, mungkin dalil-dalilnya. Tapi Ana sampai sekarang belum menemukan Ustaz untuk apa sih dasar untuk yang salat 4 rakaatnya itu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Ada nggak dalilnya? Oke. Ya? Oke, afwan. Baik, terkait dengan salat tarawih ya. Ini berbeda dengan tema yang kita bahas, tapi nggak masalah. Ya, seperti yang kita lihat bahwa sebagian umat Muslim ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat, kemudian ada juga yang 8 rakaat ya. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Nah, terkait dengan jumlah. Kalau kita baca dalam referensi yang mu'tabar terkait dengan hal ini dalam kitab-kitab fikih, ya. Kenapa kitab fikih? Karena persoalan ini adalah persoalan hukum, ya, salat sunat. Ini adanya di bab an-nawafil, salat sunnah. Hampir mayoritas ulama di kalangan baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah, itu mereka sepakat ya mengatakan bahwa salat tarawih itu jumlahnya adalah 20 rakaat. Ya. Dan dilakukan dengan 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat kemudian dengan bitaslimatin wahidah.
dengan satu salam. Nah, mereka menisbatkan pendapat ini kepada ijma' sahabat. Ya, ijma' sahabat yang ada pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, di mana pada waktu itu Sayyidina Umar mengumpulkan semua sahabat ya di belakang satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, sejak saat itu tidak satu pun di antara sahabat yang menyelisihi pendapat Umar tentang apa yang beliau lakukan. Dan pada akhirnya beliau bilang hadhihi bid'atun, ya, hadhihi apa itu? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik bid'ah itu adalah ini, yaitu melakukan salat tarawih sejumlah 20 rakaat dan dilakukan secara berjamaah. Nah, dalil ini disepakati oleh para ulama dan bahkan bisa disebut dengan kesepakatan mayoritas ulama mazhab. Dan inilah yang kita amalkan di Darul Qalam juga salat tarawihnya 20 rakaat ya. Nah, di Indonesia kita beramal seperti itu karena mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, lantas bagaimana dengan salat yang yang 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witir? Sebagian yang melakukan salat seperti ini menisbatkan amalan ini kepada hadis yang populer yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, yang bersumber dari Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salat sunnah di malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya, itu lebih dari 11 rakaat. Nabi tidak salat lebih dari 11 rakaat. Artinya Nabi salat 11 rakaat, baik di malam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, artinya apa? Kalau di luar Ramadan, artinya itu bukan salat tarawih. Ya, apalagi Imam Al-Bukhari itu mencantumkan hadis itu di bab salatul witr. Bab salatil witr. Bab salat witir. Bukan bab salat tarawih atau qiyamul lail. Nah, sehingga menurut yang berpendapat salat tarawih itu 23 rakaat atau 20 rakaat ditambah 3 witir, mereka memandang bahwa salat yang 11 itu bukan salat tarawih tapi salat witir. Apa buktinya? Buktinya adalah salat itu dilakukan Nabi baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertanyaannya, apakah ada salat tarawih di luar Ramadan? Jawabannya tidak ada. Nah, itu makanya yang 11 rakaat itu menurut pemahaman ulama itu adalah salat witir, bukan salat tarawih. Nah, dalam hadis itu disebutkan yusolli arba'an la yus'alu an tulihinna au husnihinna. Nabi salat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang bagus dan baiknya salat beliau. 4 rakaat itu panjang, lama, ya, dan gerakannya juga bagus gitu, nggak terburu-buru. Summa yusolli arba'an. Kemudian Nabi salat 4 rakaat, summa yusolli salasan. Kemudian salat 3 rakaat. Artinya 11 ya, 4, 3, berarti 11. Nah, kemudian setelah dipahami bahwa hadis ini adalah hadis yang menunjukkan menunjukkan salat witir. Nah, para ulama juga kemudian menentukan lagi, apakah salat witir itu harus 4 rakaat atau harus 2 rakaat. Nah, dalam memahami hadis, itu kita harus paham sebuah ilmu atau sebuah kaidah yang disebut dengan al-hadis yashrah atau yubayyin ba'duhu ba'da. Hadis itu sebahagiannya menjelaskan yang lain. Atau hadis itu sebahagiannya mensyarah hadis yang lain. Nah, untuk memahami kalimat yusolli arba'an, itu kita kaitkan hadis ini kepada hadis umum yang lain. Atau hadis khas, ya, hadis khusus yang lain. Yaitu hadis tentang salatul laili masna. Salat malam itu harus dilakukan 2 rakaat. Sekalipun di hadis Aisyah disebutkan 4 rakaat,
tapi pemahamannya harus mengikuti hadis yang lebih khusus. Ya, yaitu salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat. Seperti inilah cara kita memahami hadis, bagaimana yang ada dalam ilmu usul fikih. Hadis am itu harus dipahami melalui hadis yang khas. Ya, hadis am, hadis yang bermakna umum itu harus ditaksis dengan hadis yang bermakna khusus. Nah, itu ketentuannya. Karena di sini disebut yusolli arba'an, padahal itu salat malam, artinya 4 rakaat itu adalah dilakukan dengan 2 kali salam. Nah, itulah dalil ulama kenapa salat malam itu harus 2 rakaat. Sekalipun dalam hadis tadi disebutkan yusolli arba'an. Nabi salat 4 rakaat. Tapi 4 rakaat itu ditaksis oleh hadis lain yang menunjukkan salatul laili masna masna. Salat malam itu harus 2 rakaat. Nah, itu perdebatan ulama terkait dengan jumlah salat tarawih. Nah, tapi dalam penerapannya apakah kita harus melarang orang salat tarawih 8 rakaat? Jawabannya tidak usah kita larang, biarin aja mereka salat 8 rakaat. Ya. Apakah itu sudah dianggap tarawih oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya kita serahkan ke Allah. Ya. Tapi berdasarkan pendapat para ulama yang mu'tabar yang kita baca dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih, hadis itu, ya, hadis yang menjelaskan 11 rakaat itu adalah hadis yang berbicara tentang salat witir, bukan salat tarawih. Nah, satu-satunya dalil yang kuat, yang sahih tentang qiyamul lail itu adalah hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail dengan keimanan dan penuh perhitungan, maka niscaya dosa-dosanya yang sudah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih aman kita gunakan saja hadis umum itu buat qiyamul lail. Ya. Jadi siapapun yang salat di malam hari, baik itu 20 rakaat ataupun 8 rakaat dengan niat tarawih, selama dia imanan wahtisaban, selama dia melakukan itu penuh dengan keimanan dan penuh dengan ihtisaban, ya, perhitungan, maka insya Allah dia akan mendapat pahala qiyamul lail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal ini masuk dalam ranah kalau dalam ranah ilmunya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dalam ranah menerima kenyataan, nah kita nggak boleh mencela orang yang salatnya 11 rakaat. Biarin aja. Ya. Bisa jadi itu masih masuk dalam keumuman hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam bis-shawab. Oke, seperti itu Mas Nashwan. Masya Allah, syukran kasiran ya Ustaz jawabannya. Ya, afwan. Mungkin satu lagi ya Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari Ridho Dawam nih Ustaz. Oh iya. Ingat Ustaz? Iya, Ustaz Dawam Rahayu ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Afwan Ustaz, saya izin bertanya, apakah layak seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah atau kemampuan yang layak? Mungkin begitu Ustaz. Oke, baik. Menafsirkan Quran seperti yang saya jelaskan tadi harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu dan juga kalau bisa harus berguru. Nah, bagaimana dengan orang yang menafsirkan Quran dengan pendapat pribadinya? Maka itu diancam langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran bi ra'yihi, ya, dengan pendapat pribadinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan singgasananya di api neraka. Nah, maksud bi ra'yihi di hadis ini gimana? Ra'yi di sini adalah ra'yi yang tidak didukung oleh kaidah. Ra'yi atau pendapat yang tidak didukung oleh konsep-konsep penafsiran yang benar. Artinya apa? Murni pendapat.
Nah, ini yang dicela. Ya, inilah yang dicela. Jadi kalau seandainya ada orang yang menafsirkan hanya bermodalkan bermodalkan pendapat pribadi semata, maka orang ini masuk dalam ancaman Nabi pada hadis tadi. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi ada juga tafsir bil ra'yi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada tafsir bil ma'thur, kemudian ada tafsir bil ra'yi, kemudian ada tafsir isyari. Nah, tafsir bil ra'yi itu masih bisa diterima. Ya, karena ar-ra'yi di sini berbeda dengan ar-ra'yi yang kita bicarakan tadi. Ya, tafsir bil ra'yi dalam istilah ilmu tafsir itu adalah ra'yi yang didasarkan kepada kaedah-kaedah khusus dalam ilmu tafsir. Kalau seandainya ra'yinya seperti ini, maka itu masih bisa dipertimbangkan sebagai tafsir dari Al-Quran. Ya, salah satu tafsir bil ra'yi yang masyhur itu adalah seperti misalnya tafsir Al-Kasyaf, ya. Kemudian tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu masuk dalam kategori tafsir bil ra'yi. Tapi itu diizinkan, dibolehkan menggunakan kitab itu. Kenapa? Karena ra'yu yang digunakan masih ra'yu yang berdasar. Ra'yu yang dibatasi oleh kaedah-kaedah penafsiran, ra'yu yang menjalani sistem-sistem yang benar dalam penafsiran Al-Quran. Nah, jadi kalau seandainya ra'yunnya dipahami sebagai pendapat murni tanpa kaedah, maka itu haram. Tapi kalau ra'yunnya yang dimaksud adalah ra'yun dalam ilmu tafsir, maka itu masih bisa diterima. Selama dia memenuhi manhaj atau metodologi penafsiran yang ada dalam ilmu-ilmu tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya buat pertanyaannya Ridho Dawam tadi Ustaz. Oh ya. Alhamdulillah nih teman-teman, di sini udah nggak ada lagi yang bertanya nih Ustaz. Mungkin terima kasih banyak ya Ustaz untuk waktunya hari ini, untuk ilmunya yang banyak sekali hari ini, yang baru banget bagi saya juga Ustaz. Terima kasih kan Ustaz ya. Semoga barokah ilmunya ke depan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya doakan semua teman-teman angkatan 2020 ya. 2021 2021 Ustaz. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses, ilmunya bermanfaat dan berkah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan kami dan semua guru-guru yang ada di Darko. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mungkin kita langsung ke acara terakhir kita saja ya Ustaz, ke penutupan dari acara kita hari ini. Mungkin teman-teman juga mau persiapan untuk berbuka puasa. Ya, udah menjelang berbuka ini ya. Mungkin kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Anda tutup ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan Ustaz. Boleh lift Ustaz. Ya, Terima Ustaz. Ya. Oke teman-teman, makasih banyak teman-teman yang udah nyimak tausiah dari Ustadz Yunal Isra hari ini. Mungkin sampai situ saja teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum.